Assalamualaikum. Pertemuan keluarga. Part keempat ya kalau nggak salah, lupa gue. Oke, iya benar part keempat. Tentang persiapan menuju pernikahan ini, yaitu pertemuan keluarga. Salah banget gak sih kalau baru pertemuan keluarga setelah premarital check up? Ya sebenarnya sih nggak salah ya, nggak apa-apa kok, cek kesehatan bukan sesuatu yang sesat, dan bahkan lo penting banget ngelakuin ini daripada nanti ya amit-amit ada apa-apa ya kan, terus jadi main salah-salahan. Nah itu mending lo bicarakan dari awal, terus kalian cek aja, dan karena emang tujuannya baik kan, ya udah jadi nggak apa-apa sih menurut gue gitu. Oke, mungkin gue mau sedikit cerita ya. Jadi dari awal pacaran tuh orang tua gue dan keluarga gue ya udah tau lah ya kan kami pacaran, karena emang dia sering ke rumah, dia jemput dan segala macam. Lalu puasa tahun lalu 2020, jadi pacar gue ngajak nikah. Nah saat itu kita langsung berdua itu komit dan membicarakan secara serius. Lalu sembari gue mempersiapkan diri dan mental, karena emang gue jujur belum siap banget karena gue takut banget. Nah kami pun menyiapkan dana untuk menikah ini. Jadi dana ini udah dikumpulin dari setahun sebelumnya ya. Nah kebetulan kami berdua kan emang anak terakhir, jadi kedua orang tua kami semuanya udah pensiun dan gak ada pemasukan, makanya ya kami harus banget nyiapin semuanya sendiri gitu. Nah dari situ aku langsung ngebudgetin apa aja sih dari sebelum menikah sampai menikah, sampai setelah menikahnya itu dananya berapa yang dibutuhin tuh untuk apa ajanya juga gitu. Setelah riset sampai akhirnya dapat data 100 juta lebih, itu aku tanya mau nikahnya kapan. Jadi kita bisa kira-kira nentuin berapa per bulan yang harus ditabung gitu. Dan jangan lupa dari dari budget itu kalian juga harus lebihin kurang lebih 30% dari budget, karena biasanya suka ada maksudnya budget yang kepleset juga gitu, kayak tiba-tiba harganya naik atau ya ternyata dia udah nggak jualan lagi, kita harus nyari vendor lain kayak gitu-gitu kan. Jadi kita harus siapin dana untuk hal-hal yang nggak terduga gitu, yang tak terduga. Sebenarnya pun ini aku meleset banyak banget gitu dari target yang tahun kemarin, karena emang awal tahun gila pas gue lihat lagi ternyata naik semua gitu kan. Dan oke. Masuk aja langsung ke intinya ya. Nah dari semua yang udah gue budgetin ini, sebenarnya pertemuan keluarga ini tuh nggak masuk dalam budget tabungan kita yang sama-sama itu. Kenapa? Sebenarnya kita tuh rencananya mau langsung lamaran, tapi ternyata ibunya Mas itu mau ketemu dulu sebelum lamaran gitu. Sementara gue nggak boleh main ke rumah laki-laki sebelum ada lamaran gitu. Jadi ya udah, jadi keluarganya Mas yang main ke rumah aku gitu. Dan jadinya dana yang dikeluarkan pada pertemuan keluarga ini tuh di luar budget. Jadi kita pakai uang masing-masing aja gitu. Ya kurang lebih sih sebenarnya sama, cuman emang lebih besar di aku karena kan nyediain makanannya banyak gitu, maksudnya makanan berat. Oke, kita bahas budget sih pertemuan keluarganya ya. Ini gak wajib sih, cuman kalau mau dilakuin pun gak apa-apa banget, dan ini bisa jadi gambaran budget yang perlu kalian siapin kalau misalnya kalian butuh pertemuan keluarga gitu. Tapi ini tuh gak matok harus kayak gini dan segini yang pasti keluar gitu kan. Ini tergantung juga sama kalian ketemuannya di mana, di rumah apa di restoran, kan pasti beda ya harganya. Terus misalkan di rumah dengan jumlah orang yang lebih banyak gitu, ya pasti beda pengeluarannya juga, pasti makanannya bisa 2 kali 3 kali lipat ya kan. Jadi ini cuma untuk gambaran doang aja, kurang lebih kayak gini gitu. Disclaimer juga, pertama aku sama Mas itu tetanggaan, jadi gak ada ongkos. Kedua, kita ketemuan tuh di rumah, dihadiri bener-bener yang keluarga inti doang, karena kita masih dalam pandemi COVID di 2021.
Ketiga, apa yang aku sajiin di rumah itu makanannya sangat sederhana, dan itu pun udah aku tanyakan ke Mas kalau keluarganya tuh doyan atau enggak gitu. Jadi nggak akan mubazir. Keempat, apa yang dibawa sama Mas itu juga apa-apa yang emang aku dan keluarga aku doyan, jadi nggak bakalan mubazir gitu. Dimulai dari pihaknya yang Mas, di sini sebenarnya nggak harus bawa-bawaan deh kayaknya kalau misalnya pertemuan kayak gini doang ya. Cuman kata Mas kan emang nggak enak kalau lenggang, jadi dibawain beberapa bawaan kayak ada kue-kue gitu sama buah. Nah, pertama ada brownies 2 kotak, itu kita beli dari Misha, dan itu pun belinya bareng sama aku. Hari Sabtunya, hari Minggunya kita baru pertemuan keluarga. Terus keduanya ada bersel buah gitu ukuran sedang, nggak yang terlalu besar. Dan ini kira-kira ada 250.000. Terus dari pihak aku di sini aku nyediain makanannya. Ya, pertama tuh ada ya pasti minuman kan. Ada aqua gelas sama teh. Yang kedua itu ada cemilannya, kue subuh gitu, atau misalkan kalian bisa ya, biasanya bilang kue basah. Terus ada bolu juga sama ada buah. Terus yang ketiga itu makanan beratnya. Aku pakai sayur asam dan teman-temannya kayak ayam goreng, tempe, ikan asin kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalkan ditotalin itu kira-kira dari pihaknya Mas 250.000. Dari pihak aku keluar 332.000, beda sekitar 82.000. Nggak terlalu jauh. Nah, memang bagusnya kalian tuh kalau misalkan mau ada pertemuan keluarga dibudgetin aja langsung, jadi biar nggak perlu lagi ada pengeluaran lain untuk kepentingan kalian gitu. Maksudnya biar aja udah dari tabungan itu langsung, jadi nggak usah repot nyediain lagi gitu uangnya. Kira-kira kayak gini budgetingnya. Di sini juga nggak aku tulis budget, langsung aktual karena emang kan nggak dibudgetin ya. Langsung pakai dana yang segar, tidak dari dana tabungan. Jadi langsung aktual, nggak ada kira-kiranya. See you guys on my next video, bye.